Kalaulah kita mengetuk pintu, pasti Ia akan membukakan. Bapa manakah yang rela anaknya tersakiti, terluka, atau dibiarkan tanpa perhatian? Bahkan lebih dari itu, Yesus mengatakan, hal yang paling utama pun Allah akan berikan, yaitu Roh Kudus. Roh yang akan menuntun, membimbing, menguatkan, dan juga memberikan pertimbangan akan yang baik dan yang jahat. Disinilah kita sungguh akan semakin kagum bahwa Allah belum pernah kelelahan untuk mencintai kita. Allah belum pernah kelelahan untuk menunjukkan tawaran keselamatan pada kita. Maka hari ini saudara dan saudari terkasih, kita sungguh-sungguh diajak oleh Allah untuk melihat bagaimana hidup kita, bagaimana kekaguman kita pada Allah, pada Yesus sendiri yang sungguh-sungguh menjadi juru selamat hidup kita, boleh membawa kita untuk semakin hari semakin dekat dengan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Semoga sabda hari ini sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan peziarahan hidup kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Romo, suster, frater, ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih, pagi ini kita kembali berkumpul di hadapan Allah dalam Ekaristi. Pada pagi ini kita hendak mensyukuri rahmat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Namun kita juga senantiasa memohon rahmat, bimbingan, dan penyertaan Tuhan melalui kekuatan sabda dan tubuhnya yang akan kita terima pada Ekaristi ini. Hari ini secara khusus sabda Tuhan mengajak kita bersama untuk kembali menyadari bagaimana kita bersikap di hadapan Allah sebagai anak-anak-Nya yang sungguh dikasihi. Bagaimana Allah memperhatikan kita, bagaimana Allah sungguh-sungguh mencintai kita tanpa henti. Namun kerap kali dalam hidup kita kurang menyadari akan kasih Allah yang begitu tulus kepada kita. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita mohon rahmat pengampunan dari Allah atas segala dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi setiap orang yang membuka hatinya. Sudilah menerima kami yang datang menghadap-Mu, sebab hanya pertolongan-Mu lah yang dapat menyelamatkan kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kalian?
Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di depanmu? Hanya ini yang ingin ku ketahui daripadamu. Adakah kalian menerima Roh karena melakukan hukum Taurat? Atau karena percaya akan pewartaan Injil? Adakah kalian sebodoh itu? Kalian telah mulai dengan Roh. Maukah kalian sekarang mengakhirinya dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kalian alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Jadi, bagaimana sekarang? Tuhan telah menganugerahi kalian Roh dengan berlimpah-limpah, dan Ia telah melakukan mukjizat di antara kalian. Adakah Ia berbuat demikian karena kalian melakukan hukum Taurat, atau karena kalian percaya akan pewartaan Injil? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Tuhan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hamba-Nya, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Ia melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Sampah telah diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran, di hadapan-Nya seumur hidup kita. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia mengunjungi umat-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda anak-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah di rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu.'
Aku berkata kepadamu, sekalipun dia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun ia itu sahabatnya, namun karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Kalaulah hari ini kita bersama mendengar pewartaan Rasul Paulus dan juga Yesus sendiri melalui sabdanya, kita diingatkan akan satu hal dalam hidup kita, bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam iman, berkembang di dalam pengharapan dan berbuah dalam cinta kasih. Salah satunya ialah Paulus mengajak kita untuk melihat kembali sejauh mana Yesus yang saya imani, yang Anda percayai, membawa keterpesonaan dalam hidup Anda, hidup saya, hidup kita. Apakah Yesus yang tersalib? Apakah Kristus yang kita rayakan dalam Ekaristi? Apakah Allah yang sungguh kita imani dalam diri Yesus membuat kita terpesona, kagum pada kehadirannya? Ataukah kita hanya menjadikan kekaguman pada Yesus menurut kata orang? Kata orang Yesus itu luar biasa. Kata orang Yesus itu hebat. Kata orang Yesus itu bisa membawa kesembuhan. Tetapi bagaimana saya, Anda, kita sungguh-sungguh mengalami keterpesonaan pada Allah secara pribadi? Adakah kita terpesona kepada Kristus ketika kita merayakan Ekaristi? Adakah kita sungguh terpesona akan kekuatan dahsyatnya Allah di dalam doa-doa kita? Inilah yang oleh Paulus hari ini kita diingatkan. Keterpesonaan apakah yang membuat saya, Anda tetap mau percaya pada Yesus, bertahan di dalam iman pada Yesus, ataupun tetap berbuah dalam tindakan, dalam pelayanan, dalam panggilan, sebagaimana kita sungguh-sungguh terkagum-kagum akan kehadiran karya Yesus dalam hidup kita, hidup gereja, hidup keluarga atau komunitas kita. Maka hari ini Yesus juga mengingatkan kita, menegaskan sekaligus menguatkan kita. Kalaulah kita sungguh-sungguh memiliki keterpesonaan, kekaguman pada Allah yang menarik kita untuk selalu ingin datang, ingin dekat, ingin menyapa, ingin berelasi tanpa henti, maka ketika Yesus mengatakan, kalau kamu meminta pada Allah, tidak mungkin Allah akan membiarkannya. Kalau kita mencari apa yang benar, apa yang baik, tidak mungkin akan ditutup pintu oleh Allah. Pasti Allah akan menunjukkan jalan. Kalaulah kita mengetuk pintu, pasti Ia akan membukakan. Bapa manakah yang rela anaknya tersakiti, terluka, atau dibiarkan tanpa perhatian? Bahkan lebih dari itu, Yesus mengatakan, hal yang paling utama pun Allah akan berikan, yaitu Roh
Kudus. Roh yang akan menuntun, membimbing, menguatkan, dan juga memberikan pertimbangan akan yang baik dan yang jahat. Disinilah kita sungguh akan semakin kagum bahwa Allah belum pernah kelelahan untuk mencintai kita. Allah belum pernah kelelahan untuk menunjukkan tawaran keselamatan pada kita. Maka hari ini saudara dan saudari terkasih, kita sungguh-sungguh diajak oleh Allah untuk melihat bagaimana hidup kita, bagaimana kekaguman kita pada Allah, pada Yesus sendiri yang sungguh-sungguh menjadi juru selamat hidup kita, boleh membawa kita untuk semakin hari semakin dekat dengan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Semoga sabda hari ini sungguh dapat menguatkan dan meneguhkan pesiarahan hidup kita sepanjang hari ini. Amin. Agunglah misteri iman kita. Setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam perayaan kudus ini Engkau memberikan karunia yang terbaik kepada kami, yaitu Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami untuk setia mendengarkan sabdanya dan melakukannya dalam pesiarahan menuju kepadamu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semogalah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara dan saudari terkasih, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.